الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hukum menasehati dalam Islam penting untuk dipahami. Saudaraku, nasihat atau nasihat merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama saudara muslim. Memberi nasihat bisa saja menyelamatkan seseorang dari perbuatan buruk dan merugikan. Dalam Islam, memberi nasihat adalah soal amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, perilaku-perilaku tersebut dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang membawa manfaat dan menghalanginya dari perbuatan yang membawa mudarat. Saudaraku, akhlak menasehati sesama muslim telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak zaman dulu. Bahkan, para nabi dan rasul tak pernah lelah menasehati umatnya untuk selalu menghimbau kepada agama Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku menyampaikan amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Dan lalu bagaimana hukum menasihati dalam Islam? Simak penjelasan berikut untuk mengetahuinya. Mengenai hukum menasihati dalam Islam, masih banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang bilang wajib dan ada yang bilang boleh. Mengutip buku Kerja Halal Hidup Berkah karya Khalifur Rahman Fat Al-Muhasibi, termasuk ulama yang mewajibkan umat Islam untuk saling menasihati. Menurutnya, nasihat adalah niat baik yang datang dari hati seorang muslim. Dengan niat baik ini, seseorang dapat dibujuk untuk bertaubat dan kembali memohon kepada agama Allah. Karena itu, seorang muslim wajib menasihati saudaranya, karena hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja yang dia kehendaki kapan saja. Bisa jadi Allah mendatangkan hidayahnya dengan nasihat ini. Fathul Mu'izz mengungkapkan hal yang sama dalam bukunya 40 Pesan Nabi untuk setiap muslim. Ia mengatakan bahwa asal-usul nasihat itu wajib berdasarkan hadis Nabi berikut ini. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baginya, nasihat adalah ungkapan ajaib yang bisa berguna bagi orang yang menerima nasihat. Memberi nasihat itu seperti menutupi ketidaksempurnaan pada sebuah pakaian, sama halnya dengan menghilangkan noda atau kekurangan yang ada pada dirinya. Berlawanan dengan kedua pandangan di atas, menurut sebagian ulama lain, hukum menasihati dalam Islam boleh atau diperbolehkan. Mengutip buku Al-Qismul Ilmi Adab Muslim Sehari Semalam, hukum ini bisa menjadi wajib jika saudaranya meminta nasihat, karena Imam An-Nawawi pernah berkata, "Apabila dia meminta nasihat darimu, maka wajib bagimu untuk menasihatinya. Jangan hanya mencari muka di hadapannya, jangan pula menipunya, dan janganlah kamu menahan diri untuk menerangkan nasihat kepadanya." Syekh Muslim Asy-Syamilah. Nasihat kepada umat Islam bertujuan untuk mengajak mereka kembali kepada agama Allah, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat jahat. Inilah arti sebenarnya dari ungkapan agama adalah nasihat. Namun pada kenyataannya, tugas pertama seorang muslim adalah menasihati dirinya sendiri. Dengan demikian, dia bisa menasihati orang lain. Namun perlu diingat, dalam menasihati seseorang, ada yang perlu diperhatikan adab dan etikanya. Dan etika yang paling utama adalah melakukannya tanpa orang lain tahu atau diam-diam.
Barang siapa menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada juga ulama yang mengatakan, barang siapa yang menasihati saudaranya dengan cara empat mata, maka itulah nasihat yang sebenarnya. Sebaiknya, barang siapa yang menasihati seseorang di depan khalayak ramai, maka itu adalah penghinaan. Demikianlah penjelasan tentang hukum menasihati dalam Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman kita di dalam bertindak, khususnya dalam menasihati seseorang. Karena jangan sampai niat kita baik, tapi saudara kita tidak bisa menerima, bahkan marah ke kita. Karena mungkin kita kurang memahami tata cara menasihati yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.